Pernahkah kita bertanya, siapakah diri sejati kita? Apakah manusia hanya tubuh dan pikiran? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tak kasat mata, namun mengendalikan arah hidup kita secara diam-diam? Dalam konstruksi kesadaran manusia, tersembunyi 4 kendali utama, yakni roh, akal, kolbu, dan naluri. Keempatnya adalah medan energi yang terus berinteraksi, membentuk kualitas jiwa kita, seperti sistem frekuensi dalam medan kuantum. Siapa yang dominan di antara keempat komponen ini akan menentukan getaran diri kita. Apakah rendah dan terjebak dalam naluri, atau tinggi dan tersambung pada frekuensi ilahiyah. Ruh adalah cahaya putih yang suci dari alam qadim, sumber fitrah ilahiyah dan koneksi murni kepada Tuhan. Naluri adalah bara merah, pusat dorongan biologis, nafsu, dan kecenderungan duniawi. Di antara keduanya ada kolbu yang berfungsi sebagai cermin. Ia bisa memantulkan cahaya ruh jika bersih, atau justru dibelenggu naluri jika keruh. Sementara akal adalah beningnya logika biru, instrumen untuk membaca arah, namun bisa tertipu jika tidak disinari oleh rohani. Manusia yang dikuasai naluri akan hidup secara instinktif dan materialistik. Yang dikuasai akal semata bisa menjadi robot berpikir tanpa getaran kasih. Namun, manusia yang kolbunya tersambung ke ruh, dialah yang mengalami perluasan kesadaran. Inilah manusia rohani yang frekuensinya mampu menangkap sinyal ilahiyah. Karena ia hidup pada lapisan kesadaran metafisika ultra, maka pertanyaannya bukan hanya siapa kita, tapi komponen apa yang sedang mendominasi diri kita saat ini. Sebab kualitas hidup, arah takdir, dan bahkan hubungan kita dengan Tuhan amat ditentukan oleh pusat kesadaran mana yang aktif dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang mengampu tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim, sehingga fokus bahasan kami pada entitas ruhaniah. Tujuan utama kami yaitu dalam rangka untuk khulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Beragama harus lengkap, baik yang jasmani maupun yang ruhani, yang baharu maupun yang qadim, yang duniawi maupun yang ukhrawi. Bahasan kali ini tentang siapa diri kita. Karena ketika kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan. Man arufa nafsahu faqad arufa rabbah. Pemirsa dimanapun berada, agar mempermudah pemahaman kita, saya tampilkan slide sebagai berikut. Diri atau jiwa atau nafas adalah hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Sebagaimana gambar pada layar di tengah tersebut, maka
Sesungguhnya kalau kita cermati, baik ruh, akal, naluri, dan kolbu, justru dia berada di sisi luar yang mengendalikan jasad kita. Jasad kita hanyalah perangkat yang tunduk pada entitas abstrak tersebut. Apabila dalam interaksi tersebut unsur naluri yang paling dominan, maka sesungguhnya kita berada di alam bawah sadar, di mana dominasi naluri atau syahwat seperti makan, tidur, seksual, ingin menguasai, itu adalah semua alam bawah sadar. Dan yang paling mengerikan, ternyata manusia hidup 90% terjebak di alam bawah sadar karena sifatnya instan, mudah, dan rasanya nikmat. Ketika manusia berada dalam kesadaran alam bawah sadar, maka sesungguhnya ia terdowngrade ke arah hewani, sifat-sifat hewan. Bahkan ada ayat yang menyebutkan lebih buruk lagi daripada hewan. Oleh karenanya, ketika naluri menjadi dominan, sesungguhnya kita turun menuju frekuensi syaiton. Kemudian di kesadaran di atasnya yaitu alam sadar. Alam sadar yaitu suatu kondisi ketika yang dominan adalah akal rasional dan atau emosional kita, kolbu kita. Disinilah yang disebut dengan nafsul lawamah, nafsu yang masih bisa berubah-ubah, karena sifat daripada akal dan kolbu itu mudah berubah, sebagaimana ya muqallibul qulub. Dan demikian juga akal ketika tidak terbimbing, maka dia setiap saat bisa berubah. Dan faktanya hanya 10% manusia menggunakan akal rasionalitasnya. Bahkan sekelas Einstein pun dia hanya menggunakan 14% akalnya. Oleh karenanya, sesungguhnya secara sederhananya manusia paling banyak terjebak di alam bawah sadar. Kemudian berikutnya adalah alam di atas sadar atau kesadaran ruhani. Hal tersebut terjadi ketika ruhani mendominasi diri kita. Itulah yang disebut dengan nafsul mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang. Dalam kesadaran ruhani, maka kesadaran kita menuju kepada frekuensi ilahiyah, yaitu ketika kita berada dalam ordinat zero, ordinat yang tanpa preferensi, tanpa hasrat, not belonging. Itulah kesadaran tertinggi. Selanjutnya, kalau kita lihat pada gambar sisi kiri, maka kita menemukan proses tazkiyatun nafas. Inilah yang perlu kami sampaikan, bahwa dalam tarekat arwah, sebagaimana tarekat-tarekat yang lainnya, pada prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan pembersihan jiwa. Secara teoritis, pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas melalui proses taholi atau pembersihan kotoran-kotoran dosa-dosa kita, kemudian tahali, memasukkan unsur-unsur ilahiyah sehingga kita bisa mencapai tajalli bersama dengan Tuhan yang maha ruhani. Dalam gambar tersebut juga terlihat yang garis-garis hijau itu menunjukkan disitulah batas alam dunia.
Ini juga menjadi penting untuk dipahami bahwa ternyata baik kolbu, jasad, akal maupun naluri, semuanya itu merupakan entitas duniawi. Walaupun akal dan kolbu sifatnya abstrak, tetapi dia adalah entitas duniawi. Yang ada di dalam entitas ruhani atau alam akhirat hanyalah ruh, karena ruh adalah entitas ilahiyah yang ditancapkan kepada diri manusia. Pemirsa dimanapun berada, lebih lanjut dapat kami sampaikan bahwa di atas alam dunia atau alam ruh itu disebut dengan metafisika ultra. Sedangkan ketika kesadaran kita berada di alam sadar, maka sesungguhnya kita ada di alam fisika, alam akal, alam empiris, alam yang mengikuti kaidah-kaidah sunatullah, alam sains dan teknologi. Dan apabila kita berada di alam bawah sadar, maka kita berada dalam kondisi metafisika infra. Di situ sifatnya afirmasi terhadap diri sendiri, kemudian law of attraction maupun mistis itu adalah walaupun berada dalam dimensi metafisika, namun metafisikanya adalah infra. Oleh karenanya kita harus sangat berhati-hati. Bisa jadi kita yang merasakan diri kita bersambung kepada Tuhan, kita merasa sudah khusyuk dalam beribadah, kita merasakan sudah ikhlas. Namun bagaimana kita bisa memastikan bahwa kondisi tersebut adalah berada dalam metafisika ultra atau berada dalam kesadaran ruhani? Karena alam bawah sadar pun sangat mirip kondisinya. Itulah yang namanya metafisika infra. Kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, padahal itu hanya sebatas afirmasi ke dalam diri kita. Kalau itu yang terjadi, justru sebaliknya, kita berada dalam kondisi alam bawah sadar. Kita merasa beribadah, tapi sesungguhnya menjauh dari Sang Kausa Prima, menjauh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah poin pentingnya. Pemirsa dimanapun berada, perlu saya sampaikan dukungan dalil terkait nafas, ruh, akal, dan qalb. Sebagaimana Quran Surat Al-Isra 85 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Inilah yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk belajar tentang ruh, karena sudah dideklar oleh Tuhan hanya diberikan sedikit. Namun kalau kita jeli, walaupun sedikit, ketika kita menggandeng Tuhan, Sang Maha Absolut, Maha tak terbatas, maka sedikit dikalikan dengan tidak terbatas, hasilnya tidak terbatas. Oleh karenanya, kita menjadi sangat penting, menjadi sangat urgent, karena hanya entitas ruh satu-satunya yang bisa memungkinkan bersambung kepada Tuhan yang Maha Ruh. Kemudian yang berikutnya adalah Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ini catatan pentingnya.
Yang kembali kepada Tuhan adalah jiwa atau nafas. Nafas adalah hasil interaksi antara ruh, kolbu, akal, dan naluri. Jiwa yang tenang hanya bisa terjadi ketika ruh menjadi panglima dalam diri kita. Akal, kolb, dan naluri sudah tunduk kepada ruh. Itulah jiwa yang tenang. Kemudian dalam Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Pada hakikatnya, jiwa yang tidak didominasi oleh ruh, maka dia menjadi jiwa yang menyesal. Lebih lanjut, Quran Surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya, tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Ini juga penting bahwa hati atau qalb itu adalah berfungsi sebagai indrawi esoteris. Jadi dia mirip panca indera. Kalau panca indera itu adalah terkait eksoteris kita, tetapi kalau qalb adalah indrawi esoteris kita, ruang abstraks kita, itulah indrawinya adalah qalb. Lebih lanjut, Quran An-Nisa ayat 27 yang artinya, Allah hendak menerima tobatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya. Ini sudah jelas, tadi dari gambarnya juga terlihat, ketika naluriah kita atau hawa nafsu kita menjadi dominan, maka sesungguhnya kita telah terdowngrade ke dalam kesadaran syaitonnya. Dan terakhir tentang akal, itu saya kira banyak sekali Al-Quran menyebutkan betapa pentingnya kita akal. Sebagaimana afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita harus banyak berpikir, kita harus banyak bertafakur, dan sebagainya. Pemirsa dimanapun berada, berdasarkan uraian di atas, maka dapat saya sampaikan beberapa simpulan. Yang pertama, tarekat arwah merupakan laku atau praktek agar manusia naik kesadarannya menuju kesadaran ruhani selagi masih hidup di dunia ini. Prinsip utamanya yaitu mutu qabla anta mutu. Matikanlah diri kita sebelum diri kita itu mati. Maksudnya unsur akal, qalb, dan naluriah kita dimatikan atau dikendalikan sehingga ruh menjadi panglima dalam diri kita. Poin yang kedua, beragama pun apabila tidak mencapai kesadaran ruhaninya, maka justru terdowngrade ke alam bawah sadar, masih diliputi hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, surga, kenikmatan, dan lainnya. Padahal untuk mencapai hal tersebut harus melalui pembersihan total, tazkiyatun nafas. Dan kita sering mendapatkan secara umum orang berdoa untuk mewujudkan hasrat-hasratnya. Demikian juga berzikir. Padahal yang sesungguhnya zikir itu bermakna hanya mengingat Tuhan dan menafikan selain Tuhan. Itulah hakikat yang sesungguhnya, bukan keinginan yang sifatnya materialistis, rizki yang banyak, karir yang bagus, anak yang soleh dan solihah, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, mati masuk surga, dan seterusnya.
Kemudian poin yang ketiga, jasad merupakan unsur paling bisa diamati oleh pembaca virtual kita, panca indera kita, yang seolah ia berada di luar diri kita. Namun justru sebaliknya, jasad berada dalam kendali unsur yang abstrak, naluri, akal, kolbu, dan ruh. Dan ruh ternyata dimensinya paling tinggi. Sebagaimana the higher dimension command, lower dimension, dimensi yang lebih tinggi mengontrol dimensi yang lebih rendah. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Billahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.